Gak berasa kita ada di bagian terakhir dari seri firman The Year of New Wonder. Dan bagian yang terakhir ini saudaraku izinkan saya bercerita kepada saudara tentang satu best friend saya saudaraku, which is my father in heaven. The maestro of wonder. Maestro keajaiban. Saya akan membawa saudara untuk berkenalan dengan satu maestro ini. Dan karena sepanjang ibadah ini saya akan bercerita tentang maestro keajaiban. Mari kita lihat lebih dulu ya saudaraku, apa sih artinya itu maestro? Apa itu maestro? Maestro adalah seorang seniman besar. Maestro adalah seorang seniman besar yang sangat ahli, saudaraku. Maestro adalah seorang yang menciptakan karya dengan orisinalitas dan keindahan yang tidak tertandingi. Kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah maestro keajaiban, Pak. Berarti boleh nggak saya mengatakan dia seniman yang sangat ahli membuat keajaiban? Boleh ya? Dia Tuhan yang ketika dia menciptakan keajaiban, orisinalitasnya dan keindahannya tidak tertandingi. Dari tahun demi tahun, zaman ke zaman Bu, dia masih bekerja, bahkan saat ini pun saya tahu tangannya sedang bekerja, mengerjakan keajaiban itu atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Boleh saya dengar amin yang paling keras? Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Begitu rupanya saudaraku, karena dia sang maestro keajaiban, maka keajaiban yang dia buat selalu mengagumkan saudara. Bahkan sampai musuhnya Yesus, orang-orang yang membenci Yesus di zaman itu Bu, tidak bisa menyangkal. Saya ajak ya, kita lihat ya. Apa kata mereka tentang orang yang satu ini? Yohanes 11 ayatnya yang ke-47. Even though sekalipun mereka itu jengkel sama Yesus saudaraku, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mengadakan rapat dengan mahkamah agama. Coba lihat mereka ngomong apa. Kita harus berbuat apa? Mereka berusaha menghalangi Yesus, mereka berusaha untuk menghentikan, mereka berusaha untuk menyingkirkan. Tapi mereka nggak bisa apa-apa Pak. Gara-gara apa? Orang ini membuat banyak keajaiban. Mau disetop orang gimana? Dia kerja terus. Mau dihentikan Pak? Enggak bisa. Dia terus berbuat keajaiban. Pastor, what is your point? Jangan takut kehabisan mujizat. That's my point. Jangan takut kekurangan dan kehabisan karena dia terus mengerjakan pertolongannya atas hidupmu. Dia masih dan akan terus mengerjakan dengan caranya yang ajaib. Dia tidak pernah kehabisan ide. Sebanyak itu Pak, sampai Yohanes 21 ayat 25. Saya bacakan ya saudara. Mengatakan di sana, Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bahkan selama dia hidup saudaraku,
Tidak tercatat dengan yang dia kerjakan sampai detik hari ini. Kalau itu ditulis, nampaknya di seluruh dunia ini gak akan ada kitab yang bisa memuat semua tulisan tentang keajaiban yang dia kerjakan. Indeed, saya berdoa saudara bisa nangkep rema ini. Engkau punya Tuhan yang adalah maestro keajaiban. Engkau punya Tuhan, He is the God of new wonder. Pastor mau ngomong apa? This is what I want to say. Just in case ada di antara saudara yang sudah hampir menyerah. Saudara merasa gak ada jalan keluar lagi. Yuk saya kenalin yuk sama teman baik saya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Sampai detik hari ini karyanya belum berhenti. Dan tidak akan pernah berhenti. Bahkan di awal tahun kemarin, saudara yang datang di minggu yang pertama, saya menceritakan saudaraku, bagaimana ada salah satu pelayan Tuhan kita, yang divonis dokter saudara, terkena kanker serviks dan kanker pencernaan. Sekian lama saya udah gak ketemu dia saudaraku. Pas saya kemarin pergi ke Solo di akhir Desember tanggal 27-28 dia datang, dia cari saya. Dia datang, dia tunjukkan hasil ininya saudaraku dan CEA-nya masih tinggi. Normalnya itu di bawah 5, CEA-nya dia 38,9, jadi masih tinggi Bapak Ibu. Tapi baru di awal tahun saudaraku, CEA itu penanda tumor ya saudara, penanda tumor yang ada di pencernaan. 38,9. Baru di awal tahun, jadi saya ketemu dia tanggal 27-28, di awal tahun dia cek tanggal 3 Januari saudara. Hasilnya keluar, saya di WA lewat PA saya saudaraku. Dan disampaikan pastor, saya sudah sembuh. CEA-nya dari 38,9 jadi 1,7 Pak. Saya itu melihat ya saudaraku, baru saja beberapa waktu yang lalu, saya sendiri sempat mondok saudaraku. Saya sampai bikin janjian, saya cancel. Saya sendiri sempat mondok, pas saya masih ada di rumah sakit, saya tuh di calling. Posisi salah satu jemaat kita saudaraku masuk ke rumah sakit, dan kebetulan yang nanganin dia ini dokternya kenal saya. Jadi dia WhatsApp saya, dokternya itu ngomong sudah dalam bentuk yang, pastor, saya harus ngomong sama pastor karena ini udah kritis. Ini jenis yang paling dihindari di IGD. Posisinya itu sudah, bahasanya dia itu setingkat di atas koma, saudaraku. Ini posisinya, dia cuma bisa ngomong gini, satu sisi dia orang medis, satu sisi dia dokter. Tapi satu sisi dia pelayan Tuhan keluarga Allah yang udah terus di brainwash saudaraku. Jadi dia ngomong sama saya itu cuma dalam bentuk kayak gini, pastor berdoa deh gitu. Karena secara manusia saturasi oksigen dicek gak keluar saudaraku. Kalau saturasi udah gak keluar, saudara tahulah itu artinya mau gimana kayak gitu. Masih ada, gak henti jantung saudaraku, masih ada, ininya masih, maksudnya dalam artian dia itu masih bisa gitu saudaraku. Tapi memang situasinya udah parah sekali. Apa yang terjadi pastor? Jadi orang ini tuh cukup besar saudaraku, badannya itu cukup ya besar sekali lah kalau saya boleh ngomong saudaraku. Nah, saudara bisa lihat, sorry ya saya ngerti tadi juga rasanya langsung semua kayak gitu. Saya hanya menunjukkan ini supaya saudara tahu seberapa parah keadaannya. Jadi karena dia sangat besar saudaraku, dia ngalami yang namanya limfadema. Limfadema itu sebagian besar orang kenalnya itu dengan nama kaki gajah. Jadi kakinya itu sudah mengalami infeksi saudara. Saudara pernah dengar sepsis enggak? Ya. Saudara yang di sini juga asuransi tahu, kalau sudah kena sepsis ini enggak hati-hati saudaraku taruhannya nyawa.
Ini bakteri masuk, saudara, dia terlambat penanganannya, sehingga sudah keadaannya itu memerah, bengkak, menghitam, dan sudah parah sekali, saudara. Bahkan ditutup aja deh, kasihan saya ngelihat jemaat udah gini. Udah kayak miris gitu ngelihatnya, saya tahu saudaraku. Saya ngerti itu sebabnya memang waktu dibawa, itu saturasinya, paru-paru itu udah tinggal sepertiga. Sepertiga itu pun udah kayak kabut Bapak Ibu. Hasil dari chest ininya itu tinggal hitamnya itu tinggal sisanya itu putih, udah kayak berkabut, udah ketutup saudaraku cairan. Jadi posisinya secara dokter ya udah langsung masuk ICU saudaraku, pernafasan sudah harus dibantu dengan alat bantu karena nggak bisa bernafas sendiri gitu. By now kejadian ini tuh ada sekitar berarti minggu lalu ya. Minggu lalu saudaraku saya sudah khotbah 2 minggu yang lalu. Minggu lalu saya khotbah di Solo. 2 minggu yang lalu kejadiannya saudaraku, persis saya ditelepon. Saya masih ada di rumah sakit minggu malam. Saya itu begitu dikasih tahu saya marah saudara. Saya marah itu tiba-tiba saya yang lemes saudara karena tensi saya itu udah dokter nggak ngizinin saya keluar karena tensi saya itu cukup kaget dokternya. Tensi saya itu turun di 80/40 sekian saudara. Jadi rendah sekali, memang itu sebabnya nggak diizinkan untuk ini gitu. Begitu saya dengar itu langsung saya sembuh saudara. Saya marah. Saya langsung bilang tidak diizinkan. Itu malam langsung saya telepon saudaraku, saya kaget itu hampir kayak kehilangan gitu. Dan saya nggak dapat kabar apa-apa, saya kaget gitu. Waktu saya dikasih tahu itu sudah posisi masuk, itu langsung kita tuh saya benar-benar tiap hari itu saudaraku saya berjuang. Semuanya anugerah Tuhan ya saudaraku, once again sebelum palu diketuk ya, saya sudah pernah jelaskan kepada saudara. Dan hari ini orangnya sudah pindah kamar biasa saudaraku. Sudah lepas, barely udah nggak pakai bantuan ini, pernafasan hanya pakai diusahakan pakai nasal saudaraku bertahap saudara. Sudah mulai ada perawatan ininya. Karena kalau sudah bakteri seperti itu harus dikultur Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah kayak kejar-kejaran waktu. Kultur itu butuh 5-7 hari. Nah terus sementara kultur itu dilakukan kan obat harus masuk. Jadi secara manusia 5-7 hari itu jadi masa kritis tapi nggak bisa apa-apa kayak gitu. Nah itu sebabnya benar-benar pertolongan Tuhan saja yang bisa. Saya selama awal tahun ini ya saudaraku, saya itu merasakan, saya sudah melihat keajaiban demi keajaiban yang secara manusia dokter pun mengatakan memang itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ini yang saya perkatakan saudaraku. Biarlah di 2026 ini kita melihat perkara-perkara yang only God can do. Biar dia mengerjakan, let him. Biarkan dia bekerja saudaraku. Apa yang hanya dia yang bisa mengerjakannya atas hidupmu. Mujizat yang saya sebut tailor-made miracle. Mujizatnya itu gimana ya, tailor-made itu kalau saudara beli baju di retail atau online. Biasanya udah ada sizingnya ya, S, M, L, XL dan seterusnya saudaraku. Tapi biasanya karena dia retail, maka kayak apa sih, lengannya agak kepanjangan. Kalau beli celana ya saudara harus bawa lagi ke penjahit untuk dipotong, kayak gitu. Jadi nggak bisa yang kayak semuanya presisi. Tapi kalau yang namanya tailor made, lengannya pasti pas, pundaknya pas, semuanya pas, panjang kakinya pas. Itu yang dia mau kerjakan, pas persis. Seperti yang kau butuhkan untuk situasimu dengan kerumitan yang hanya dia yang tahu terjadi atas hidupmu. Bahkan ketika engkau berkata dengan kadar iman yang seberapa dalam dirimu yang dia tahu saudaraku. Saya doakan itu yang dia kerjakan. Dan saya mulai melihat satu demi satu
Maaf ya Bapak Ibu, saya perkatakan ini ya. Saya akan dengar kesaksian dari saudara. Saya akan dengar kesaksian dan saudara bisa mengatakan, Pastor, kalau yang ini only God can do. I cannot do it anymore. Hari ini saya hanya ingin mengatakan, if that is you, jangan hilang harapan ya Bapak Ibu. He is still the maestro of wonder. Dia sang maestro keajaiban. Saudara tahu satu ketika boleh dimunculkan Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 sampai 26 dulu ya multimedia. Jangan jumping ke 27 ya. Ayat yang sebelumnya dulu 24 sampai 26. Satu kali saudaraku Yesus itu berjalan sama murid-muridnya. Dia jalan 24 dulu teman-teman. Dia berjalan ke Kapernaum bersama murid-muridnya. Ketika dia masuk ke bait Allah, saudaraku, Petrus ketemu sama seorang pemungut bea. Pemungut bea ini cukai, saudaraku, pajak. Nah, pemungut cukainya itu ngomong sama Petrus, apakah gurumu tidak membayar bea yang 2 dirham itu? Dia tanyalah sama Petrus, kenapa? Apa gurumu enggak bayar? Petrus jawab, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus tuh mendahuluinya dengan pertanyaan. Jadi, saudara, nanti saya bawa saudara untuk melihat ya, seperti apa sifat Yesusmu itu. Kenapa saudara harus baca Alkitab? Karena dengan saudara membaca Alkitab, engkau bersentuhan dengan pribadinya Yesus. Lihat, ini Yesusmu tuh kayak gini. Yesus tanya sama Petrus, Simon, apakah pendapatmu dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Petrus jawab sama Tuhan Yesus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Yesus tuh mau ngomong, aku tuh harusnya gak perlu bayar. Itu bea kan dipungut kepada orang asing. Bukan kepada kita nih yang adalah rakyatnya. Tapi coba lihat, how gracious your God. Lihat ayat 27 saudaraku. Yesus ngomong apa? Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tuhanmu tuh kayak gitu saudara. Saya berdoa ya, karakter yang kayak gitu ketika kau baca Alkitab ya, itu turun loh ke anak-anaknya. Enggak salah, harusnya enggak perlu. Justru malah dia yang dirugikan. Tapi Yesus jawabnya, tetapi supaya jangan kita jadi batu sandungan. Sekalipun enggak pun juga enggak salah. Boleh ya Bapak Ibu ya. The gracious character. Itu turun. Kalau saudara enggak baca Alkitab, saudara tuh enggak kenal siapa Tuhanmu. Kayak apa sih dia? Sifatnya kayak apa? Dia berlakunya terhadap orang lain kayak apa? Coba, karena itu disuruh dia dengan santai saudara. Dia enggak takut, dia enggak marah-marah, dia enggak ngomel-ngomel. Dia ngomong sama Petrus, udahlah kamu pergi sana mancing, kata dia. Nanti kalau kamu mancing, kamu dapat ikan. Ikan pertama yang kamu tangkap, bukalah mulutnya. Nanti di dalamnya ada mata uang 4 dirham. Tadi disuruh bayarnya berapa? 2. Kenapa 4? Nih, lihat ya sifatnya Yesusmu. Bayarkan kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Yesus gak ngomong, dia nyuruh Petrus, terus dia ngomong gini, nanti dapat 2 dirham, punyaku. Kamu urus sendiri. Yang 2 dirham bayarin buat aku. Yang 2 kamu butuh, Petrus pikirin sendiri. Yesus tuh gak gitu. Saudara bisa ngerasain gak how gracious he is? Doa saya ya saudaraku, kalau sesama orang Kristen saling memberkati, betapa indahnya gereja ini. Enggak gontok-gontokan, enggak ribut-ributan. Cincailah, cenglilah, ya sudahlah. Itu hatinya Yesusmu.
Sampai mancing ikan, dia suruh Petrus, dia bilang, nanti ketemu 4. 2 buat bayarin kamu, 2 bayarin aku. Dari tempat ini, hati yang generous seperti ini, Tuhan berikan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Ketika orang melihat kehidupan saudara, mereka bisa ngomong, Yesus banget ya. Aminnya boleh yang paling keras. Jadi ya saudaraku. Dan Yesus itu ngerjakannya tailor made. Dia enggak membebani si ikan. Dia enggak bilang nanti di dalam perutnya ikan itu kamu harus ambil sekian banyaknya. Enggak, dia tailor made. Butuhnya 4 ya sudah ada 4. Tepat persis. Mujizat yang dia kerjakan buat saudara, precise. Bukan jumlahnya saudaraku, tapi precise-nya itu loh yang bikin gitu di hati. Saya tuh pernah ceritakan sekian waktu yang lalu saudaraku, saya pergi, waktu mau balik ke Indonesia saya harus transit ke Dubai. Kami sudah ada di bandara saudaraku. Waktu kami berangkat gak ada pemberitahuan apa-apa dari pesawatnya. Jadi ya sudah kami berangkat aja. Nyampe di Dubai, nyampe di bandara saudaraku, tiba-tiba ada pemberitahuan, ada tulisan pesawat mengalami delay. Nanti bisa dikoordinasikan dengan ground, orang di lapangan kayak gitu. Nah yang namanya delay seperti itu tuh gimana sih Bu? Saya kan mikirnya juga kayak Indonesia lah ya, sejam 2 jam lah. Jadi saya juga santai-santai aja saudaraku, orang paling juga gimana gitu kan. Saya nggak ngerti, saya nggak baca berita, saya nggak tahu apa-apa. Nah tapi saya tuh semakin heran saudaraku, ini delay ya delay, tapi antrian kok nggak jalan-jalan. Saking penasarannya saya tunggu, saya lihat jam, aduh ini udah deg-degan saudara. Kita biasa kalau penerbangan luar negeri harus datang itu paling lambat ya 2 jam sebelumnya. Saya udah datang 3 jam sebelumnya, tapi ini antrian kenapa nggak jalan-jalan? Jalannya itu kayak semut saudaraku, lambatnya minta ampun. Sampai akhirnya udah jam itu berjalan terus, udah tinggal 1 jam, saya deg dong, ini gimana nih belum check in, belum apa-apa. Saya bilang sama suami saya, Pak Jo, sayang tunggu sini ya, saya bilang. Saya mau lihat ini ujungnya antrian ini di mana gitu. Karena panjang sekali Bapak Ibu. Jadi saya pikir saya mau telusuri ini ujungnya sampai mana. Saya ikuti saudaraku, saya ikuti. Gak berhenti. Panjang sekali. Sampai akhirnya saya sampai di counter, itu pun semua orang sudah kayak kayak udah pada marah-marah semua gitu. Sudah pada marah-marah semua, disitulah saya baru tanya-tanya, ini sebenarnya kenapa, what happened gitu. Saya terpaksa saudaraku maju ke antrian, saya masuk bukan mau bukan mau motong antrian, tapi saya tanya gitu saudaraku. Saya tanya sama orang yang ada di counter, ini kenapa? Barulah saya tahu, Dubai banjir saudara. Masih ingat kejadiannya? Dubai itu negara yang ada di padang gurun, saudaraku, ada di padang pasir. Jadi kalau Dubai banjir itu sebenarnya what happened to this world kan gitu sebenarnya. Jadi hampir nggak mungkin itu terjadi gitu. Nah tapi Dubai banjir, semua banyak sekali pesawat-pesawat yang dari dan ke itu di cancel semua saudaraku di seluruh dunia. Nah akhirnya kan saya bingung juga, aduh kalau sudah seperti itu terus bagaimana? Kita sorry saudaraku bukan kayak di tempat sendiri. Itu hotel kan kita udah selesaiin semua. Gak ada tempat tinggal terus mau kemana gitu. Saya tuh udah yang benar-benar udah puyeng gitu saudara. Ini gimana? Saya tanya sama orangnya yang ada di ground. Terus kalau seperti ini kapan bisa berangkat? Dijawabnya gak tahu kapan. Lah ya puyeng lagi, kalau nggak tahu kapan tinggal di mana kita. Udah nggak ada hotel. Saya tanya, dari pesawat mengcover nggak kalau seperti ini? Dijawab, tidak. Saya tuh udah yang, ada Tuhan Yesus, terus gimana?
Saya ngobrol lah dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba kan ya saya mulai cari orang tanya kan saudaraku. Saya ketemu satu orang, dia ngomong, istilahnya kan dia bisa bahasa Indonesia juga, dia orang Indo gitu. Dia ngomong, jangankan ini, saya aja loh, saya itu ekonomi naiknya saudaraku. Dia tuh naiknya first. First itu di atas bisnis. Dia tuh ngomong, saya aja yang di first, nggak dikasih tempat tinggal. Nggak dikasih kamar hotel. Saya tuh mikir saudara, apa jadinya saya yang ekonomi kan gitu saudaraku. Ini terus gimana? Anak-anak sampai akhirnya saya lihat jam saudaraku, saya berusaha untuk booking cek langsung pesawat lain. Flight lain yang perginya ke tempat lain gitu saudaraku. Tapi bisa langsung ke Indonesia. Begitu saya cek. Mereka lebih cepat dari saya saudaraku. Jadi mereka tahu apa yang terjadi sehingga harga tiket itu udah naik 5-10 kali lipat Pak. Itu udah kayak nggak worth it sama sekali. Pak Jo itu udah gini, belilah apa tutup mata. Saya bilang, beli apanya dilihat dulu harganya saya bilang. Nah terus gimana kata Pak Jo? Ya kita nggak ngerti. Tapi denger ini saudaraku, di momen itulah saya ingat, saya punya satu teman. Saya punya satu teman. And he is the God of new wonder. He is the God, the maestro of wonder. Saya tuh langsung gini, Tuhan, nggak tahu nih, Tuhan tolong kami. Saudara tahu nggak, tiba-tiba, benar-benar itu yang membuat saya tuh hampir meneteskan air mata. It's almost kayak very obvious. Begitu saya tuh cuma ngomong, Tuhan tolong kami. Saya tuh diarahkan, ketemu satu orang, diarahkan lagi, tik, saya ketemu saudaraku, saya ditarik sama orang itu, saya nggak tahu gimana, saya juga, kayak ini bukan Jakarta, kalau Jakarta kita bisa calling-calling saudara. Ini weather, kayak aduh ini mau telepon siapa juga nggak ngerti gitu. Saya ditarik orang ini, dia cuma ngomong kayak gini saudara, kamu jangan bilang-bilang, dah kamu diem aja, kamu saya kasih kamar. Dibukain saudaraku voucher, saya dibawa ke belakang karena begitu satu dikasih kan semua harus dikasih saudaraku. Mereka harus tanggung jawab terhadap semua. Saya tuh sampai ngeliatin orang-orang di belakang saya yang tadinya saya ngobrol tuh saya merasa kayak jangan bilang-bilang katanya. Saya terus bilang, loh saya berlima. Saya sama anak saya 3, satu kamar gak akan cukup. Mau gimana? Kita mau tidur kayak apa? Nggak ada kasur tempe, saudara di sana. Nggak bisa 5 orang jadi satu kamar. Saudara tahu nggak? Saya dibukain voucher untuk 2 kamar. Saya tuh, aduh Tuhan Yesus. Saya dibukain voucher 2 kamar, dia cuma ngomong sama saya gini. Udah kamu langsung ke hotelnya, udah nggak mikirin pesawat dulu. Nggak akan bisa dapat pesawat hari ini, dia bilang. Kamu balik aja, kamu istirahat dulu di hotel. Itu time goes by ya saudaraku, kami sudah ada di bandara itu 5-6 jam. Jadi itu posisi itu saudara tahu lah udah kayak sayur saudara. Orang antri kayak gitu, kita nggak dikasih makan, kita nggak dikasih apa-apa. 6 jam dia bilang go to the hotel, you rest kata dia. Nanti urusan tiket pesawat kamu balik lagi besok. Hari ini nggak akan mungkin, ini semua chaos dia bilang. Akhirnya saya bawa anak-anak saya bawa sama Pak Jo semuanya kami ke hotel, kami istirahat Bapak Ibu. Kami istirahat, baru tengah istirahat, di pertengahan kami mau naik ke kamar saudara, di lift, saya ketemu satu orang India. Dasar maksudnya saya tuh orangnya suka ngobrol saudaraku, jadi ketemu di lift itu nggak kenal, tapi saya ngobrol aja. Dan saudara tahu kan kalau orang India ngobrol itu kan gini, saudara. Dia tuh kayak pokoknya, iya saya ketinggalan, pokoknya dia cerita panjang lebar, kita ngobrol-ngobrol sampai suami saya tuh mikir, ini siapa, apa kamu orang udah kenal? Saya bilang enggak, kita baru ketemuan. Tapi ini orang India bilang, saya dapat tiket. Saya kaget, tuh kamu dapat tiket? Saya dapat tiket, really? Saya bilang, really katanya. Kok bisa dapat tiket? Dia kasih saya nomor telepon saudaraku. You try, coba kamu hubungi nomor ini.
Saya hubungin saudaraku nomornya. Dia bilang oke, you wait ya, you wait. I will contact you again. Saya istirahat di hotel, saudaraku. Jam 11, jam 12-an malam saya dihubungi. You get a ticket katanya. Come, hurry up, come. Saya langsung, anak-anak saya titipin Pak Jo, saya langsung ke bandara lagi, saudaraku. Saya langsung ngurus, saudara. Saya langsung ngurus, dia bilang, oke, kamu dapat tiket katanya. Baru dia ngomong kamu dapat tiket, saya udah puji Tuhan. Gitu. Tadi pagi jemaat udah tepuk tangan gitu, saudara. Baru mau ngambil tiketnya, saya dikabarin, sorry, cannot. Sorry katanya. Sorry, saya itu kayak orang melongo yang mau gimana lagi saudaraku. Aku udah kesini loh saya bilang. Ini udah dari jalan kesini saya bilang. Sorry, cannot. Baru orangnya bilang cannot, Pak Jo WA saya. Tadi kamu bilang tiketnya lewat mana? Mesir saya bilang. Batalin kata Pak Jo. Loh kenapa batalin? Israel baru ngebom katanya. Itu gak bisa saudaraku di cancel. Pak Jo bilang itu kalau kamu ambil pas papasan sama satu lumayan katanya. Saya bilang lah ini katanya gak bisa, cannot cancel. Gak apa-apa, puji Tuhan kamu balik kata Pak Jo. Pak Jo bilang puji Tuhan, saya bilang lah pulangnya kapan saudara, jangan tepuk tangan dulu. Saya belum pulang. Saya masih di sana belum dapat tiketnya. Dia bilang tomorrow kata dia, kamu balik lagi tomorrow. Lah saya bilang, lah kamu bilang tomorrow vouchernya kan cuma 1 hari. Lah tomorrow saya tinggal di mana? Tomorrow katanya. Saya udah di kamar saudaraku. Jam segitu kita udah gak bisa apa-apa lagi. Saya balik ke hotel udah jam 1 pagi, saya tidur. Udah, we cannot do anything. Malam itu saya hanya menaikkan ucapan syukur. Saya ngomong sama Tuhan, might as well. Saya gak bisa pulang, ya saya lanjut holiday aja. Loh iya kan, ngapain saya stres? Ngapain saya seharian di ini? Saya bilang Pak Jo, besok saya bilang. Kalau sampai saya belum bisa dapat tiket, saya mau shopping, saya bilang. Saya extend holiday, saya udah gak mikir saudaraku. Lah ngapain kita stres? Betul? Dengar ini saudaraku. Mau saudara stres, mau saudara gak stres, saudara masih harus melalui proses itu. Sama-sama melalui prosesnya itu, saudara bisa sambil happy-happy, saudara bisa senyum, atau saudara mau terus stres sepanjang melalui proses itu. Pagi-pagi, saya sudah langsung siap saudaraku. Saya bilang Pak Jo, saya mau shopping. Pak Jo bilang, saya gak mau. Saya mau tinggal di sini aja. Nanti kalau ada ini, itu dan lain sebagainya gimana? Gak apa-apa, kamu tinggal, saya shopping. Saya bilang. Saya pergi saudaraku. Saya pergi, saya jalan-jalan, saya cari mall yang paling dekat dengan bandaranya itu, saya pergi saudara. Tengah saya pergi, saya jalan-jalan, saya shopping saudaraku. Sampai di titik tertentu tuh kayak ada suara ngomong. Nita, balik. Tuhan belum selesai. Nita balik. Masih mau shopping, itu masih di situ ada. Saya gitu. Nita balik. Saya tuh udah yang, karena jaraknya dari tempatnya itu ke bandara jauh saudaraku. Jadi saya pikir saya selesaiin shopping dulu baru saya balik. Tapi disitulah, denger ini ya saudara, 2026 ya, adalah momen dimana engkau serius dekat sama Tuhan. Semua yang terjadi itu ya berbicara tentang seriusmu hubunganmu sama Tuhanmu. Saya balik saudara, saudara tahu sampai saya di bandara gak berapa lama saya di calling nomor yang kemarin itu. Segera ke bandara sekarang. Saya di calling, saya langsung pergi lagi, saya ketemu sudah langsung dibukain, saya dapat tiket pulang the next day. Orang-orang yang lain saudaraku, sampai posisi saya udah dapat tiket itu, masih sangat banyak orang yang harus stay di bandara itu sampai 5 hari. Saudara. Itu kondisi chaos waktu itu tuh chaos sekali. Saya begitu dapat tiket, saya bilang, lah terus orang saya pulangnya baru besok. Besoknya pun sore, terus kamarnya gimana?
Hari itu once again Tuhan tuh ajaib. Saya dibukain another voucher saudaraku. Dapat lagi vouchernya. Itu tuh semuanya saudaraku. Apa ya, ini bukan bicara soal apa ya, gimana ngomongnya ya. How precise it is. Saudara di sana kan gak kenal siapa-siapa. Bagaimana bisa ketemu orang yang tepat, bagaimana waktunya bisa tepat, bagaimana semuanya diatur sedemikian rupanya. He tailor-made your wonder. Sampai-sampai ketika kau terima mujizat itu engkau tahu ini bukan punya tetangga sebelah. Engkau tahu kenapa? Because everything is precise. Tepat pada waktunya. Sesuai dengan yang kau butuhkan. Boleh aminnya yang paling keras. Pastor kalau ditanya apa rahasianya, saya tuh paling gak suka sebenarnya saudara ngomong rahasianya, kuncinya gitu. Saya tuh paling gak suka saudara. Karena buat saya apa ya, boleh gak sih sama Tuhan jangan transactional? Nanti kalau saudara gini Tuhan gini jangan ya. Deket aja sama Tuhan tanpa transactional boleh gak sih? Cintai Tuhan aja gitu, for who he is gitu. Just be close to him. Bertumbuhlah di dalam rohanimu di 2026 ini. Bukan karena mau ngejar mujizatnya. Bukan karena saudara punya apa? Udang di balik batu gitu. Saudara kalau punya teman kira-kira loh yang deket-deket saudara karena punya niat kayak gitu tuh saudara suka gak? Nah tuh kan. Jangan lakuin ke Tuhanmu ya. Deket aja. Bertumbuh aja. Kenali dia aja. Nanti saudara akan ngalami satu demi satu in your life. Precise. Sampai-sampai saudara tuh bisa ngomong, ih segitunya ya Tuhan itu. Saya tadi cerita saya mondok saudaraku. Saya harus ke dokter pagi-pagi malamnya itu udah gak kuat. Ini lagi rame di jagat maya urusan GERD, urusan pencernaan dan lain sebagainya. Saya telepon paginya saudara, cari dokter yang biasa saya pakai beberapa nama-nama dokter, semuanya penuh. Ada satu dokter yang paling dekat dengan tempat saya tinggal, itu udah kayak yang 30 antriannya udah full book, plus ditambah saya bilang, biasanya kalau udah gitu saya bilang, udah dok gak apa-apa saya sabar menunggu aja. Sabar menunggu tuh kayak saudara ditaruh ya kapan dokternya bisa. Itu pun susternya tuh udah ngomong, gak ada lagi sabar menunggu ibu. Yang sabar menunggu juga udah penuh katanya. Saya tuh udah, aduh Tuhan lah terus gimana? Susternya kalau ibu sudah gak kuat ya ibu ke IGD kata susternya. Saya tuh cuman gini, Tuhan tolong saya. Karena posisinya masalahnya Pak Jo tuh belum balik ke Jakarta saudaraku. Jadi saya tuh sendirian. Pak Jo belum balik, saya tuh jaga anak-anak sendiri gitu. Jadinya saya tuh udah yang, Tuhan terus gimana gitu. Saya tuh ngomong sama susternya cuman kayak gini, Tuhan sertai perkataan saya ngomong sama susternya, Sus, sekali lagi aja, coba dicek, tanya sama dokternya, bisa nggak masuk satu orang aja. Nggak berapa lama susternya tuh saking mungkin yang telepon dia juga udah banyak ya saudara, dia jengkel, dia cuman ngomong kayak gini, ibu nggak bisa, udah nggak bisa ibu. Kalau ibu mau saya jadwalkan nanti hari Senin, saya mikir hari Senin pingsan saya saudara. Ya gak bisa orang ini butuhnya urgent. Akhirnya saudaraku dia tutup, teleponnya saya tutup. Saudara tahu gak berapa lama kemudian, just like 10-15 minute. Dia bahkan gak telepon saya, dia cuman WA saya. Ibu mau gak dapat nomor 3? Dari yang gak ada tempat saudaraku, saya dikasih nomor 3. Persis pas saya siap-siap, saya ambil mobil, saya jalan saudara. Persis saya datang langsung disuruh masuk. Itu hebatnya Tuhan. Pertanyaan saya loh, apakah engkau melibatkan Tuhanmu? Tailor-made itu beda sama saudara beli retail. Tailor-made saudara itu harus ketemu desainernya. Betul? Ada saudara yang bikin baju tailor-made gitu, terus saudara cuman kayak di toko doang suruh milih, suruh ngambil gitu. No.
Kalau tailor-made, saudara tuh ketemu desainernya, ngobrol sama desainernya. Dari situ desainernya kenal saudara, tahu wish-nya saudara apa, tahu seperti apa badan saudara, tahu kulit saudara cocoknya dengan warna apa. Itu tailor-made. Ketemu desainernya. Halo? Dalam hidupmu, ketemu desainernya. Jangan hanya kenal dari kata orang. Jangan hanya didoakan pendeta bagus. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saya jadi saudara lu, daripada cuman didoakan pendetanya, ya langsung aja toh jalur atas. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Pastor, kalau didoakan pendetanya kan dekat hubungannya sama Tuhannya. Jadi jalurnya lebih cepat. Nah kenapa enggak saudara juga bangun hubungan yang dekat? Yang sepakat aminnya yang paling keras. Nah lo kan, saya percaya pendeta sampai detik hari ini masih dipakai Tuhan. Enggak apa-apa, saudara minta didoain hamba Tuhan, bagus kan daripada dukun. Nah iya kan? Ya puji Tuhan saudara minta didoain hamba Tuhan. Tapi denger ini, ketemu sama desainernya. Kenali desainernya, biar dia tahu situasi dan keadaanmu. Dan dia akan mengerjakan dengan caranya yang ajaib. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. Saya bawa sedikit melenceng boleh Bapak Ibu? Kalau tadi jahit menjahit, sekarang boleh nggak saya bawa masak memasak? Yang lagi puasa. Saya bawa, kalau tadi maestro seniman dalam hal jahit menjahit. Sekarang saya bawa maestro seniman dalam hal memasak. Boleh nggak saya sebut master chef? Boleh ya? Tuhanmu master chef-nya surga. Dan sebagai master chef, tidak hanya ditentukan dari skill ahli masaknya Pak. Tapi ditentukan dari bahan-bahannya yang dia punya di dapur. Lah mau ahli seperti apa loh kalau bahannya nggak ada? Bisa apa? Nggak bisa. Bahannya ada apa saudaraku? Tapi boleh nggak saya kasih kabar baik? Tidak ada satupun bahan yang tidak tersedia di surga Pak. Dapurnya master chef yang satu ini lengkap. Apa yang kau butuh? Dapurnya master chef yang satu ini selalu tersedia. Saya ajak janjian saudara dulu boleh nggak keluarga Allah? 2026 ini boleh nggak saya minta tolong satu aja? Kalau toh saudara merasa nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, apapun lah. Boleh nggak? Kalau saudara nggak nyampe, ini mulut ditutup ya. Setiap kali saudara mau bilang mustahil. Setiap kali saudara mau bilang mana mungkin, gembok. Boleh? Jadi di kamus saudara, kata mustahil dan tidak mungkin digunting. Boleh? Nah pastor, nanti kalau mau ngomong, sumpel saudara. Lakban. Setidaknya kalau saudara belum nyampe, tutup aja, jangan ngomong. Tapi kalau saudara nyampe, pada saat saudara melihat situasi yang tidak mungkin, saudara ngomong, puji Tuhan. Satu lagi keajaiban yang Tuhan mau kerjakan atas hidupku. Kalau nyampe ya, tapi kalau nggak nyampe ya sudah. Pokoknya jangan bilang mustahil, nggak mungkin, nggak bisa, mana ada. Boleh? Boleh ya, gunting ya. Gunting, saudara buang sampah. Kata mustahil, kata tidak mungkin, kata tidak bisa, kata mana mungkin, semua yang kayak begitu buang. Terus apa yang harus saya lakukan saudaraku? Apa yang harus saya lakukan Pastor? 2026 ini, expect Master Chef surga
sedang memasak hidangan untuk saudara. Karena dengan sumber yang sebesar itu, dia bisa lakukan 2 hal, saudara. Yang pertama, dia bisa masak masakan langka. Oh, wait for it. Wait for it. I am excited to see. Di dunia ini, saudaraku, ada masakan-masakan yang bumbu-bumbunya mau dapat aja susah. Saudara pernah dengar kaviar? Kaviar ya. Kaviar itu ada macam-macam, saudara. Ada kelas-kelasnya. Tapi kalau saudara sampai dapat yang namanya beluga royal, sturgeon jenisnya ikannya, saudaraku, karena all kind of fish gitu. Itu 25 gram satu kaleng kecil, saudaraku. Harganya 2 sampai 2,8 juta. Artinya sekilo item-item ini 100 juta, saudara. Sekilo item-item. Dapatnya gak gampang. Pernah dengar truffle mushroom? Once again semuanya itu all kan ada jenisnya ya, saudaraku. Tapi kalau saudara bisa mendapatkan, ini kan black truffle. Kalau saudara bisa mendapatkan the white truffle, itu per 450 gramnya saya cek harganya 31 juta, saudara. Itu tuh, jamur. Aduh ya ampun Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya Tuhan kita ya. Dahsyat ya Tuhan kita ya. 31 juta 450 gram. Jadi sekilonya sekitar 70 jutaan, saudara. Saudara pernah dengar rempah-rempah yang namanya saffron? Nah, kayak gini nih, merah-merah ini, saudara, yang kayak awul-awul ini. Ini lebih parah sih, saudara, menurut saya, nggak masuk akal aja. Ini kalau saudara bisa dapetin, daripada saya salah ya, saudaraku. Namanya adalah supernegin. Itu kalau saudara bisa dapetin itu, per 1 gramnya 500 ribu. Jadi sekilonya gopek tiaw, 500 juta. Nih awul-awul kayak gini. Sebagian dari saudara, dibutuhkan barang-barang langka seperti ini untuk menyelesaikan kasus dan masalahmu. Tapi dapurnya surga punya semuanya itu. Master Chef surga sedang mengerjakan, he is cooking. The kitchen is boiling. So get ready. Even though yang dibutuhkan semua yang langka-langka, kalau saudara sudah melihat itu, saudara tahu, saudara mulai ketemu dengan orang-orang yang secara manusia saudara nggak bisa ketemu, pintu yang bahkan rasanya udah berkarat pun saudara dapat minyaknya, saudara dibukakan hal-hal yang tadinya bahkan saudara kenal aja tidak, you just wait and know, Master Chef surga sedang memasak. So, daripada saudara stres-stres, banyak-banyak isi dengan ucapan syukur. Saya disclaimer ya Bapak Ibu, saya tidak mengatakan you do not do your part ya. Banyak orang akhirnya nangkepnya, oh kata Pastor Nita, Master Chef surga sedang memasak, ya sudah saya diem. Khotbah-khotbah yang lain juga ya saudaraku, yang satu dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Do your best, kerjakan maksimal, lakukan usaha yang terbaik. Mulai perlengkapi diri saudara dengan banyak skill, bla dan bla dan bla. Tapi jangan pernah lupa, he is working his wonder in your life. Yang kedua, saudara tahu enggak saudaraku, ada masakan-masakan di dunia ini yang unik. Pernah dengar nama ikan fugu? Pernah ya? Ikan fugu itu kalau, tadi ada yang gini. Kalau di Indonesia tadi saya dibantu jemaat tuh yang pagi. Ikan buntal. Nah ini loh saudara, dia bisa, saudara pernah lihat ya,
Jadi ikan buntal saudara. Ikan fugu ini kalau di Jepang, ini kalau chefnya enggak khusus itu bisa beracun, bahaya. Tapi justru kalau chefnya pinter, yang khusus, ada sertifikatnya saudaraku untuk bisa ini, itu enak sekali saudara. Rasanya enak sekali. Di Meksiko ada, ya dibikin kayak gini nih loh saudaraku, tipis-tipis kayak gitu. Itu rasanya enak sekali. Tapi kalau saudara yang dapatnya yang nggak bisa ya bahaya saudaraku, jangan gitu. Satu lagi masakan yang unik Pak, itu di Meksiko itu sangat-sangat ini. Nah ini saudaraku, namanya escamoles. Escamoles itu telur semut. Bapak Ibu yang dari Jawa, kroto. Pernah dengar? Orang Jawa kalau bilang itu kroto. Ini semut escamoles, telurnya. Jangan salah loh saudara, mahal. Manusia itu lah hebat toh saudara. Hah? Ini dapatnya gratis loh. Dijual mahal. Itulah hebatnya manusia. Semua di dunia ini Tuhanmu itu segitunya. Dia ciptakan semua. Makanya saya mengatakan di surga itu enggak ada bahan yang dia enggak punya. Dia punya semua. Jangan underestimate your God. Dengan your limitation. Kadang seringnya kita itu meng-underestimate Tuhan kita just because we are limited. Tuhanmu gak kenal limitation saudaraku. Ini telur semut saudara, itu dijualnya harganya mualnya minta ampun. Dalam hidup saya ada mujizat-mujizat yang saya sebut besar. Tapi ada mujizat-mujizat yang buat saya itu bukan besar tapi unik. Saya pernah ceritain saudara tuh, spray saya terbang. Kan? Kalau saudara tahu spray udah terbang, mau dicari kemana Bapak Ibu? Saudara jemur spray nih. Dari lantai sekian, puluhan, apartemen tinggi. Bertiuplah angin. Terbanglah spray saudara, mau dicari kemana? Kalau di perumahan aja saudara masih bisa cari di tetangga sebelah-sebelah. Lah ini kalau dari tingginya segitu, mau kemana terbangnya arah angin kita nggak ngerti. Itu pun Tuhanku sanggup menemukan spray kesayangan saya saudaraku. Dibawa itu spray sama kurir. Pastor, dikasih foto, maaf saudaraku, bentuknya kayak candy itu loh. Udah kegulung-gulung di pinggiran tol saudara. Saya difotoin, kurirnya tanya, betul ini bukan spraynya? Betul, spray saya ketemu saudaraku. Jauh di pinggiran tol sana. Ketemu. Mungkin saudara bisa ngomong, ya ampun pastor, spray aja mbok ya beli lagi yang baru. Lah terserah saya, orang saya suka spraynya itu kok saudaraku. Itu buat saya spray kesayangan saya baru aja beli. Saya senang banget warnanya, modelnya saya senang banget. Terbanglah dia. Tapi Tuhan saya sanggup mengerjakan bukan hanya mujizat besar. Mujizat yang unik dia sanggup kerjakan. Tailor-made itu dia atas hidupmu. Saya berdoa 2026 ini, jangan hanya kenal Tuhanmu dari kata orang, aminnya yang paling keras. Kenali secara pribadi. Izinkan dia mengerjakan his wonder. Kalau tadi yang pertama, dia bisa mengerjakan dengan aneka bahan. Pastor, kalau punyanya sedikit aja bisa enggak? 5 roti 2 ikan ngasih makan 5.000. Yang sepakat katakan amin. Saya bawa satu jenis mujizat baru boleh Bapak Ibu? Kenapa saya sebut baru? Karena jarang orang yang berpikir tentang mujizat ini. Minyak yang dibuli-buli kecil, janda sarfat dengan tepung segenggam. Saya perkenalkan jenis mujizat baru boleh Bapak Ibu? Ini akal-akalannya pastor gitu. Oh enggak apa-apa, saya namain sendiri sudah. Mujizat yang refillable. Jadi saudara bukan cuma dikasih satu habis. Satu kali ada seorang barber, potong rambut.
Dia tuh kepengen melayani Tuhan. Dia nggak tahu apa yang bisa dia lakukan di gereja, barber gimana gitu pelayanannya gitu. Yang bisa media masih bisa gabung ke Media. Yang bisa musik masih bisa main musik. Lah kalau barber mau pelayanan apa gitu. Tapi dia mikir, it's okay. Tiap minggu dia buka potong rambut gratis, saudara. Dia melayani orang-orang yang datang ke gereja di pinggir. Orang-orang yang nggak bisa lah, nggak mampu lah untuk potong rambut. Pelayanannya menyentuh hati banyak orang. Sampai seorang pengusaha besar melihat apa yang dilakukan Bapak ini. Dan decide memutuskan untuk membukakan Bapak ini barbershopnya dia sendiri. Detik hari ini sudah buka 4 cabang, saudaraku. Ini kisah nyata, real story. Jadi Tuhan bukan cuma ngasih berkatnya 1, tapi refillable. Enggak habis-habis berkatnya. Saya perkenalkan boleh ya? Karena kadang manusia tuh suka membatasi. Ketika saya ngomong seperti ini, saya percaya ada orang-orang yang nangkep dan itu jadi atas hidupmu. Dan yang ketiga, Pastor, just in case saudara ngomong sama saya, kalau saya nggak punya apa-apa terus gimana Pastor? Tadi masih ada 5 roti 2 ikannya, tadi masih ada minyak dan tepung. Lah kalau saya nggak punya apa-apa, ada kisahnya saudaraku. Yuk saya bawa dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Ini kisahnya menarik saudara. Ayatnya yang ke-17 sampai 18. Ini adalah rema yang Tuhan berikan atas gereja kita tahun 2018 kalau saya nggak salah. 2018-2019. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Kita sering berpikir, oh air ya harus ada hujan, oh harus ada angin dong. Namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saya ceritain dikit ya saudara, biar saudara nggak bingung. Singkat cerita, Raja Israel pada saat itu saudaraku, dia itu membawai Moab. Jadi Moab itu submit kepada Raja Israel. Satu ketika di bawah Raja Moab yang ini saya lupa namanya saudaraku, dia memutuskan untuk memberontak melawan Israel. Dia bilang sama Raja Israel, aku nggak mau lagi ngasih kamu upeti, mau perang. Nah Raja Israel yang satu ini anaknya Ahab, dia membuang Baal, ini dia nggak lagi menyembah Baal, tapi dia tetap jahat saudaraku. Nah dia berpikir kalau aku sendirian ngalahin Moab, mungkin aku bisa kalah. Dia ajak-ajak Yosafat. Yosafat itu Raja Yehuda pada saat itu, dia ajak-ajak Raja Edom. Mereka bertiga. Lucunya saudaraku, perangnya itu di lembah Edom. Tapi mereka terjebak kekeringan dan kelaparan, kehausan, tidak ada air di Edom. Akhirnya si Raja Israel tadi ngomong, dimunculin ayat sebelumnya dari multimedia biar jemaat bisa membaca kisahnya juga. Si Raja Israel tuh ngomong gitu. Habislah kita, 3 raja diserahkan sama Moab. Yosafat bangkit dia ngomong, tidak adakah nabi di tempat ini? Salah satu orangnya ngomong, ada satu orang nabi namanya Elisa. Yosafat ngomong, betul, nabi yang satu itu Tuhan benar-benar berbicara. Marilah kita pergi ke Elisa. Elisa ketemu 3 raja ini, multimedia boleh dimunculkan ayatnya yang dari 14 sebelumnya. Waktu Elisa ketemu sama anaknya Ahab, dia udah ilfil. Dia bilang, aku nggak mau tolong kamu. Kalau bukan gara-gara Yosafat di sini dari kalian bertiga ini, kalau bukan karena aku ngelihat Yosafat, aku nggak akan mau nolong kamu. Tapi akhirnya si Elisa tolong, dia panggil pemetik kecapi, dia nyembah Tuhan, dia datang sama Tuhan dan dia ngomong ayat 17 tadi. Gak akan ada hujan, gak akan ada angin, dia disuruh bikin parit. Ada yang masih ingat saudaraku Rema 2018 ini? Waktu itu kami pergi ke India, Pak Jo dengar khotbah ini saudaraku, disampaikan salah satu hamba Tuhan di gereja kita. Di saat itulah Tuhan berbicara untuk gereja kita, bangun Pondok Daud. For the first time Jakarta, Pondok Daud dibuka.
Dan sejak pondok Daud dibuka, sediakan parit-parit. Itu yang Tuhan sampaikan waktu itu. Banjir mujizat mulai terjadi di gereja kita. Ketaatan saudaraku. Jadi kalau saudara nggak punya apa-apa, pastikan saudara punya dua ini, iman dan ketaatan. Kalau saudara sudah ngomong sama saya, Pastor, I do not have anything else. Kondisi saya sudah tidak memungkinkan lagi, I have nothing in my hand. What should I do? Jawaban saya simple. Iman, ketaatan. Saudara nggak boleh nggak punya dua ini. Karena mujizat yang Tuhan sanggup lakukan, even from out of zero, itu terjadi. Saya banyak melihat saudaraku, bahkan in my life, dalam kehidupan saya. Kalau mau diceritakan itu nggak ada habisnya saudaraku. Itu terjadinya dimulai dari iman, bangkit, terus kita taat. Apa nggak deg-degan Pastor? Pasti. Berjalan bersama sang pembuat mujizat, jangan harap nggak deg-degan saudara. Saudara manusia tanah liat biasa, terus saudara berjalan dengan Tuhan yang sudah melihat Alfa Omega, yang melihat akhir dari awal. Gimana nggak deg-degan? Pasti deg-degan. Tapi 2026 ini ya, saya berdoa, saudara ngalami itu secara pribadi. Buat saudara yang bahkan untuk baca Alkitab aja masih males, saat teduh aja masih nggak bisa, masih gagal terus puasa. Saya nggak tahu nih, saya nggak minta saudara angkat tangan loh berapa banyak yang puasa, daripada saya sakit hati saudaraku. Tapi enggak kok, saya tahu banyak yang puasa di tempat ini. PR dasar ini ya saudaraku. Pastikan 2026 ini kerjakan. Betul. Ini bukan waktunya lagi saudara main-main secara rohani. Ini waktunya engkau harus bertumbuh secara rohani. Buat saudara yang ada doa-doa tertentu ya, saudara itu kayak harus fight ya. Biasanya ini yang saya lakukan saudaraku. Jagai timekeepernya 12, 3, 6, 9. Saudara nggak harus doa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Enggak, 12, 6, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. Setiap kali saudara ingat, 5 sampai 15 menit will do, fight di situ. Terus itu, sepanjang hari. Itu lakuin. Bangun. Jadi itu gatekeepernya saudara itu. Kenapa? Karena dalam peperangan ya saudaraku, ketika mujizat itu dari yang gak ada mau jadi ada, itu selalu akan ada penghalang. Nah di momen itulah saudara akan tiba-tiba dapat berita baik, terus jadi berita buruk, terus jadi baik lagi, terus jadi buruk lagi kayak gitu. 12, 3, 6, 9. Ini enggak ada mistis-mistisnya saudaraku. Ini semua kalau mau digali dalam Alkitab itu ada. Saya pernah menjelaskan sedikit kepada saudara, bangsa Israel itu punya jam-jam mereka berdoa. Nah, di jam-jam itu saudaraku, usahakan semaksimal mungkin dijagai. Kalau itu adalah peperangan dalam satu keluarga, saudara kerjasama tuh. Gitu. Tapi saya melihat sangat banyak ketika itu dilakukan, terobosan terjadi. Saya undang pemain musik, worship leader singer boleh maju ke depan. Doa saya di 2026 ini, engkau berhadapan saudaraku. Dan ngalami pribadi. Sehingga engkau bisa mengatakan, yang membelah laut